Masa kita mau terus-terusan jadi bayi rohani? Udah ada dari rumah aja Ini sebenarnya. udah ngomongin wajib dan sunnah nih. Ngeri banget ya. Terus marah ke Tuhan. Ya cuman kan itu sudah Bisa berlalu. lu marahin Tuhan. Kita sama Tuhan tuh harus punya hubungan yang personal. Bahasa Betawi bilang mau kayak gile lu marah sama Tuhan ya. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku. Di jiwaku lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalammu untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Oke guys, welcome back. Welcome back di Davar, dan salam God lover semua. Selamat datang di program terbaru dari Diaspora TV, Davar Yuk. Dan dalam bahasa Ibrani, Davar artinya adalah firman Tuhan. Bukan sekedar kata-kata, tapi itu firman yang hidup dan yang menghidupkan. Itu firman yang aktif, yang menciptakan, yang punya kuasa dan otoritas. Amin. Amin. Nah, di channel ini kita mau ajak kalian semua yuk untuk menggali Davar, ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering bikin penasaran, ya, tapi dijawab dalam perspektif iman. Ya, nah kita mau langsung aja ya dijawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menjadi kegelisahan buat generasi kalian. Oke? Give it a shot, man. Ya. Ayo, siapa mau nanya? Saya, Bang. Oke. Saya, Bang. Mau nanya, Ya, Bang. oke, lanjut. Jadi kan gini, Bang. Saya kan sering ke gereja. Cie. Saya sering datang beribadah ke gereja. Bahkan di rumah pun saya suka baca Alkitab juga. Wih. Wow. Kesukaannya Keren. adalah Mazmur Tuhan, dibacanya siang dan malam. Dahsyat. Cuman kenapa ya, Bang? Kok dalam hati saya masih suka ada rasa kegelisahan, masih suka gundah. Padahal saya rutin beribadah, saya juga suka baca Alkitab. Maksudnya gundah kenapa nih? Gelisah kenapa? Nggak tahu, Bang. Gelisah bahwa bangsa ini nggak baik-baik aja, lu gelisah ya? Hah? Gelisah bahwa ternyata banyak persoalan belum selesai di negara ini gitu. Hah? Itu buat lu gelisah atau apa? Gelisah apa? Banyak halnya sih, Bang. Apa tuh misalnya? Lu nggak merasa tenang gitu? Iya. Waduh. Banyak suka gelisah. Tapi bahkan temen yang jarang ibadah, jarang ke gereja, jarang baca Alkitab, kok kayaknya ngerasa hidup dia aman-aman aja. Masa? Hah? Mana tahu? Kan itu kan kadang dohir kita ngelihat sesuatu, memang ada pepatah rumput tetangga lebih subur katanya, lebih hijau dibandingkan rumah kita sendiri gitu. Nah tapi ini benih ya, kalau kita ke gereja hari ini bukan karena Tuhan, itu satu nih ya, ini jadi masalah nih ya. Kita ke gereja mungkin karena disuruh orang tua kita, bukan karena keinginan dari diri kita. Akhirnya kita nggak akan nemuin sesuatu tuh di situ. Ya. Mungkin kita gereja karena motifnya
Di situ ada cewek yang gue taksir. Cie. Gue ke gereja lah ke situ ya. Atau mungkin kayaknya di sana gereja lagunya asik-asik nih. Ya. Motif kita beda-beda kan? Ya. Cuma harus benar dulu nih dari kita. Motif kita karena apa? Karena Tuhan atau karena apa? Ya, dulu gue pernah sebelum gue balik ke Jakarta, banyak teman-teman dulu, teman-teman muda di tempat gereja gue yang lama gitu ya. Itu gereja yang home buat gue, karena gue merasa bahwa itu rumah pertama gue. Tapi ada sebagian merasa bahwa kayaknya arah gereja kita nih kurang ini deh katanya. Kurang jelas nih katanya. Terus gue bilang, lu ke gereja karena siapa? Karena pastornya, ya, karena emang di gereja itu asik musiknya, kan orang punya motif beda-beda. Tapi kalau lu ke sana nggak karena Tuhan, weh, siap-siap, empty. Ya, kita ke gereja itu karena apa? Karena ada Tuhan. Benar nggak? So regardless what is your church, kita mau ke gereja mana? Ya. Tapi kalau kita ke gereja cuma mau dengar apa yang enak kita dengar, wah itu bahaya tuh. Ya. Kita hanya butuh konfirmasi-konfirmasi yang enak. Padahal firman Tuhan nggak semuanya enak. Betul nggak? Kalau kita mau mendengar yang lunak-lunak, yang lembut-lembut misalnya. Ya, kita nggak mau dapat makanan keras. Kita nggak akan bertumbuh. Yang makan lunak-lunak, lembut-lembut apa? Bayi. Masa kita mau terus-terusan jadi bayi rohani? Ya nggak? Harus ada fase. Ya. Apa namanya? Ulat bulu. Ya. Berubah jadi kupu-kupu. Itu next level tuh. Ya. Kita datang sebagai bayi rohani di gereja, di rumah Tuhan. Di sana kita harus bertumbuh, naik level lagi. Kalau bisa segambar dan serupa Kristus. Iya nggak? Nah, cuman kalau lu masih galau, lu masih compare, misalnya memperbandingkan dengan kok orang yang jarang ke gereja kayaknya hidupnya enak. Ini prinsip yang sebenarnya salah. Karena lu nggak tahu apa yang dihadapin. Kadang-kadang kita berpikir ngelihat luarnya aja, kulitnya aja, ya kan? Tapi kita juga tiap hari ke gereja, kalau motif kita salah juga. Ya. Dulu ya, gue tahu tuh, gue ada kenal orang yang tiap hari ke gereja. Ya. Tapi dia ternyata nggak percaya Yesus. Apa? Cleaning service di gereja. Ya kan? Artinya apa? Dia kerja di situ, ya kan? Ya, iya, tiap hari dia datang. Kita nggak gereja, dia ada di gereja. Makanya ada pepatah, ya. Biarpun lu tiap hari ke McDonald's nggak jadi hamburger, iya kan? Nah, motif kita ini harus benar. Ya, nggak bisa kita kepahitan. Oke guys? Oke. Ada lagi nggak pertanyaan? Bang, berarti kan tadi Jeremy bilang dia udah datang ke gereja, udah melayani, udah banyak hal yang dilakukan di gereja, tapi masih gelisah gitu bang, sering gelisah. Berarti wajib nggak sih datang ke gereja sebenarnya? Atau Waduh, bisa ibadah dari rumah aja ini sebenarnya? udah ngomongin wajib dan sunnah nih, ngeri banget ya. Nih, satu yang pertama ya, kita ini tidak lagi hidup dalam hukum-hukum, ya. Jadi nggak ada yang wajib. Kalau gitu kita harus melakukan semua ibadah kita karena apa? Karena kasih. Kita mengasihi itu Tuhan Allah kita, ya. Nah, lalu bagaimana nih kalau misalnya kita ngerasa kalau kita nggak mau lagi, kayaknya gue udah nggak ngerasa serk deh di gereja itu, ya, karena kayaknya gue udah nggak ngerasa dapat impartasi deh apa-apa di gereja itu, ya kan? Lalu kita mulai menjauh, mulai nggak mau datang dalam pertemuan-pertemuan ibadah, ya. Kita kepahitan. Akhirnya kita mengeneralisir bahwa semua gereja sama. Padahal yang sama tuh kitanya. Kita nih sama. Ke semua gereja tuh motifnya sama, kita nggak berubah. Bukan karena Tuhan. Coba kita baca di Ibrani 10 ya. Ayat 25. Ibrani 10 ayat 25 bilang gini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Satu ya. Jadi bukan tentang nih wajib apa enggak lagi. Levelnya udah naik nih. Ya. Ada himbauan supaya kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Kenapa? Karena di pertemuan itu ada firman Tuhan yang dibagikan.
Dan iman kita itu ada karena firman. Makin jauh kita dari pertemuan itu. Komunitas itu menguatkan kita. Itulah apa istilahnya the living water. Ya. Jadi air hidup itu ada di dalam pertemuan-pertemuan ibadah itu. Nah, ya, janganlah kita menjauhkan jadi pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ya, kenapa begitu? Karena Kristus hanya disalibkan, ya. Kristus hanya disalibkan satu kali untuk selama-lamanya. Ya. Jadi kita harus tahu nih, kita nggak bisa menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Kalau kita punya masalah, ya, dalam perkumpulan kita, dalam congregation kita, di gereja kita, datang. Karena ayatnya apa? Menasehati. Datang, kita selesaikan persoalannya. Ya, kita nggak bisa justru menghindar. Ya. Harus datang dan harus betul-betul kita bisa saling menyelesaikan persoalan. Gitu ya. Ini nggak bisa kita menghindar. Ingat ya, waktu Adam berbuat dosa, apa yang dilakukan? Dia menghindari Tuhan. Iya kan? Jadi bisa nggak kita? Ya bukan tentang wajib lagi. Tapi jangan menghindari pertemuan-pertemuan ibadah. Amin. 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 Oke, ada lagi? Nanya bang, Gimana bro? ya ini dari pertanyaannya dari pengalaman hidup lah. Wih, Wih. ngeri. Jujur. Dulu ada fase dimana diriku merasa gagal, Wih. terus marah ke Tuhan. Ya cuman kan itu sudah Bisa berlalu. lu marahin Tuhan? Nah, gitu. Hah? Itu kan sudah selesai kan. Nah. Cuman kalau inget-inget itu lagi jadi bertanya lah sebenarnya Tunggu. tuh Itu selesai itu gimana maksudnya? Udah aman Tuhan? Udah. Oke lah ya. Deal kita ya gitu ya. jangan Hah? berantem lagi ya, kita baik-baik aja ya. Pokoknya maksudnya udah selesai lah. Udah clear lah. Udah clear. Cuman ya baru-baru ini ngeliat lagi lah gitu. Ngeliat ke belakang kayak sebenarnya tuh hal kayak gini tuh boleh atau enggak sih bang? Kayak kita marah ke Tuhan gitu. Atau mungkin ada contohnya di Alkitab tuh ada gak sih tokoh Alkitab yang pernah marah juga ke Tuhan gitu? Kalau di Alkitab ada Musa pernah marahin Tuhan. Tapi marahnya Musa untuk menyelamatkan Israel. Minta Tuhan menyelamatkan Israel gitu ya. Nah, tapi begini benar ya. Kita sama Tuhan tuh harus punya hubungan yang personal. Ya. Tapi kita nggak bisa kepahitan atau marah sama Tuhan. Bahasa Betawi bilang mau kayak gile lu marah sama Tuhan ya. Berat bener ya. Ya. Kita memang itu kadang terjadi kita kecewa. Ya, ini nggak sesuai brosur nih Tuhan nih, nggak sesuai janji nih kan ya. Iya. Tapi kan sebenarnya itu karena kita mau memaksakan ekspektasi kita kan. Lu kecewa karena lu berharap sesuatu sama Tuhan dan Tuhan nggak kasih. Betul nggak? Iya. Itu yang terjadi biasanya kan. Iya. Nah, kenapa nggak kita balik sekarang? Ya, makanya Yesus ngajarin kita apa? Yesus bilang gini, ya, jadilah kehendakmu. Setiap hal kita menginginkan. Boleh nggak kita punya keinginan? Boleh punya keinginan. Ya, tapi kita harus uji keinginan kita. Apakah itu jadi keinginan Tuhan? Yang sering terjadi manusia kecewa sama Tuhan karena apa? Kita punya keinginan itu nggak dikabulkan Tuhan. Ya, kita misalnya minta, biarlah Tuhan hidup saya jangan susah, jangan kena sakit penyakit semuanya. Boleh nggak? Boleh. Akhirnya tapi begitu kita punya masalah, misalnya kena sakit penyakit, ya kita blaming God. Sehingga kita marah, kita kecewa sama Tuhan. Ya, kita lupa, ya. Kita lupa apa? Kita harus tahu Yesus ngajarin kita, Aba, jika bisa berlalu cawan ini dariku, lalukanlah. Tapi apa dia bilang? Jadilah kehendakmu. Kita diajarin untuk berdoa begitu. Jadilah kehendakmu. Tapi kalau kita selalu bilang, aku Tuhan, aku mau ini, aku mau kehendakku yang jadi. Tuhan, saya mau jadi pilot helikopter.
Wah, boleh nggak? Boleh. Ya, tapi nggak pernah daftar sekolah pilot. Ya, terus lu kecewa sama Tuhan. Tuhan nih gimana sih? Kok gue nggak jadi pilot helikopter? Ya, akhirnya lu blaming God. Padahal ya, lu belajar matematika aja enggak, daftar sekolah pilotnya juga enggak. Harus ngerti. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Sejak semula ya. Tapi siapa yang membelokkan itu? Manusialah yang ambil keputusan untuk belok. Ya. Coba gue kalau mau tanya personal, apa yang membuat lu kecewa sama Tuhan? Ya, apa karena nggak jadian sama cewek yang lu taksir? Enggak. Jadi ini dikit aja lah. Jadi dulu tuh sempat mau satu kampus. Cuman pas itu nggak keterima gitu. Udah coba beberapa kali kampus itu tuh nggak dapet. Akhirnya dapet kampus lain, terus kayak merasa kecewa lah. Maksudnya udah berusaha segala macem, kok masih nggak dapet gitu. Nah terus lu bilang itu salah Tuhan, padahal lu yang nggak belajar. Belajar. Cuman berarti, ya mungkin berarti kurang giat belajarnya. Bisa jadi, itu bisa jadi sih. Ya, ada pepatah bilang winners never quit, loser did. Iya, ngerti maksudnya? Ya, enggak ya. Pemenang itu nggak pernah berhenti. Coba lagi. Ya. Terus aja usaha. Tapi kalau emang belum waktunya Tuhan, sudah. Ya. Gue belajar betul nih ya dalam hidup gue nih ya. Ketika pernah ada masa ketika gue begitu sombong karena bisa achieve apapun yang gue mau. Ya. Ketika orang lain belum sampai ke situ, gue udah nyampe ke situ. Ya. Lalu suatu hari gue bilang sama teman gue butuh new challenge. Gue ngomong sama teman gue butuh new challenge. Begitu gue ngomong begitu, Tuhan benar-benar kasih challenge. Dan gue fail. Di situ gue akhirnya mulai humble myself. Waduh, kita nih nggak boleh sombong. Ya. Sombong rohani, sombong jasmani, nggak boleh. Ternyata. Ya. Karena ketika apa yang kita mau tidak berhasil, sebenarnya kita lagi diingetin Tuhan. Tuhan bilang, "Hey Bray, jangan ngatur-ngatur gua," kata Tuhan. Ya. Karena Tuhan ada berfirman, ya, seperti tinggi langit dari bumi, itulah jalanku dan jalanmu. Ya, jalan kita itu kata Tuhan seperti tinggi langit dari bumi. Kita cenderung selalu pengen agenda kita yang berhasil, bukan agenda Tuhan. Makanya Yesus ngajarin kita, jadilah kehendakmu. Bukan aku. Amin. Amin. Ya, jadi jangan kecewa lagi sama Tuhan. God have a purpose for you. Ya. Amin. Kalau kamu gagal, ingat. Apa artinya ketika kita gagal? Berarti Tuhan mau kita lompat lebih tinggi. Amin. Amin. Get ready, okay? Yes. Oke guys, thank you so much for today. Dan inilah ya itu jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan tentang keraguan iman. Ya, makasih buat teman-teman yang semua udah nanya dan buat kalian semua yang udah nonton sampai habis ya. Minggu depan kita bahas lagi topik-topik yang lain. Salah satunya adalah mental health. Jangan sampai nggak nonton ya. Oke? Yes. Jangan lupa like, share, komen video ini dan disebarkan ke semua orang biar menjadi berkat. Oke? Amen. Thank you. Amin. God bless you. Sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku. Di jiwaku lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku,
memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya.